ibadah minggu pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Tiara SIP. Begitu saya mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan bangkit berdiri dan bersama-sama kita akan memuji Tuhan dari dalam nyanyian rohani nomor 11 pada ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Untuk kita akan menjemput pelayan firman, sekaligus kita akan memulai dengan ibadah kita di saat pagi hari ini. Kami puji Engkau Tuhan yang mempunyai kuasa dan apa yang seterusnya. Kami puji kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Masih dalam keadaan berdiri dengan penuh syukur dan sukacita, kita memuji Tuhan nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Anaknya. Hormat bagi Roh Penghibur ketiga. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Hukum Tuhan bagi kita sebagai cerminan hidup berbunyi demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita sebagai cerminan hidup. Jemaat Tuhan, disilakan duduk kembali. Berturut-turut kita siapkan nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan 2. Kita akan nyanyikan setelah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, dan nyanyian Mazmur 25 ayat 2 dan 3 kita nyanyikan setelah kita mendengarkan berita keampunan dosa. Nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan 2, dan nyanyian Mazmur 25 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mari jemaat Tuhan, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri dan kebenaran itu tidak ada pada kita. Jikalau kita mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni kita akan segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa Tuhan kami, Allah di dalam nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami memuji memuliakan kebesaran namamu atas kebaikan, cinta dan anugerah-Mu bagi kami. Hingga dalam perkenan-Mu ya Tuhan, kami boleh berjumpa dalam minggu pagi ini, berkumpul bersama-sama di tengah-tengah jemaat GKI Kidron Wambogan. Dan di saat kesempatan ini ya Tuhan, dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi kami datang di hadapan hadirat-Mu, tunduk merasa malu, memohon pengampunan-Mu atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan, baik lewat kata, pikiran, perbuatan, seluruh tingkah laku hidup kami. Bahkan hal-hal yang belum kami lakukan, Engkau Allah Maha mengetahui. Maka di dalam kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami mohon ampunkanlah salah dan dosa kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Bapa, untuk tetap terus menjadi berkat dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.
Nyanyian Mazmur 6 ayat 1 dan 2, sayangi aku Tuhan. Sayangi aku Tuhan, dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lakukan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Tenagamu telah hilang, berkata Tuhan, sejuklah jiwaku, dengar apa penyeruan, berapa rahmat Tuhan, sembunyi wajah-Mu. Dengarlah saudara-saudara sabda Yesus Kristus kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh ada keampunan dosa. Orang yang datang kepadaku, sekali-kali aku tidak menolak dia. Amin. Kita aminkan dalam nyanyian Mazmur 25 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ajar aku jalan Tuhan. Ajar aku jalan Tuhan, tunjukkanlah orang-Mu, bimbinglah kesungguhan, ajar kebenaran-Mu. Yang pertama kita nyanyikan setelah kita mengaku iman percaya. Nyanyian rohani 84 ayat yang pertama. Untuk itu kepada jemaat saya persilahkan berdiri dan kita akan mengaku iman kepercayaan. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita bersama-sama dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari
ayat yang pertama tak kita menyerahkan. Silakan duduk kembali. Atas nama persekutuan dipersilahkan duet Agape untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah segala salah kami, seperti kami juga mengampuni
nama Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, pembacaan kita di Minggu tanggal 20 November 2022, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan yang telah kita siapkan, mari kita bersatu dalam doa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Firman-Mu telah terbuka ya Tuhan dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Kami memohon Roh Kudus-Mu bertata dalam hati dan pikiran kami, supaya lewat firman-Mu yang kami baca, dengar dan renungkan pada hari ini, ketika kami kembali dalam seluruh aktivitas kesibukan, tugas panggilan pelayanan kami masing-masing, kami dapat melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Hamba-Mu yang menyampaikan firman, biarlah otoritas Allah yang berperkara. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Perikop pembacaan, nasihat supaya berjaga-jaga. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengar dan memelihara firman-Nya dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Kita baca dan dengar bersama, kita akan memberikan persembahan syukur untuk menopang pekerjaan Tuhan. Sementara derma kita siapkan, kita akan mengiringinya dalam nyanyian rohani 158 ayat 1 sampai ayat-ayat secukupnya sampai persembahan kita selesai dijalankan. Dengarlah firman Tuhan bagi kita. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun ujungnya janganlah hanya
Bersama-sama dengan persembahan yang telah dikumpulkan, saya akan membaca pengucapan syukur dari setiap keluarga juga perpuluhan. Yang pertama, keluarga Z. Wopari mengucap syukur atas pertambahan usia bagi Bapak Z. Wopari tanggal 17 November 2022 menjadi 54 tahun. Yang kedua, perpuluhan dari keluarga SN Tomamba. Yang ketiga, perpuluhan dari keluarga Ante Ansek. Yang keempat, perpuluhan dari keluarga yang tidak menyebutkan nama. Yang kelima, pengucapan syukur dari keluarga J. Reri Imbiri atas kasih sayang dan pertolongan Tuhan dalam keluarga. Yang keenam, pengucapan syukur dari Badan Pekerja Basis GKI Waropen kepada Tuhan atas berkat dan juga pertolongan Tuhan. Yang ketujuh, perpuluhan dari keluarga JS Reri Imbiri. Yang kedelapan, keluarga Alphonse Tomamba atas berkat-berkat Tuhan yang diperoleh dalam keluarga. Pengucapan syukur yang kesembilan dari keluarga TM Warnaras atas berkat yang nyata dalam kehidupan keluarga dan juga memohon doa bagi ibu yang lagi mengandung, dan juga bersyukur pada tanggal 12 November 2022 bagi anak kekasih Winsela Ronggiari yang bertambah setahun usia menjadi 7 tahun. Mari kita membawa seluruh ungkapan syukur kita, persembahan ini untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa Tuhan kami sumber berkat, yang selalu setia memberkati setiap kerja usaha kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan pribadi dan keluarga. Hari ini di Minggu tanggal 20 November 2022, kami membawa persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan, baik di tingkat jemaat, wasis, bahkan di tingkat sinode. Berkati semua umat Tuhan, baik secara pribadi, keluarga yang sudah memberikan persembahan khusus, baik pengucapan syukur mereka atas kasih dan berkat-berkat Tuhan, tapi juga atas pertambahan usia, bahkan juga mengucap syukur atas janin yang Tuhan percayakan dalam kandungan ibu kekasih. Kami taruh semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, bahkan 1/10 yang dipersembahkan untuk Tuhan. Berkatilah setiap kerja, usaha bagi setiap umat-Mu ya Bapa, bersama dengan semua persembahan syukur yang sudah kami kumpulkan dalam tangguh dan juga peti persembahan. Kami menaruhnya di altar dan tangan kasih Tuhan memberkati, agar dapat dipakai untuk perluasan pekabaran Injil-Mu. Berkati para hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, beri roh takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap berkat-berkat yang tidak mampu kami hitung dalam hidup kami, karena sungguh besar kasih setia-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyerahkan persembahan kami dalam tangan kasih-Mu. Amin. Atas nama persekutuan dipersilahkan solo kasih untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Banyak lagu gadai Kasih
bagi semua umat manusia. Puji syukur bagimu, Tuhan yang baru, diberkati dan tuntun kami. Riku setia mengabdi bagimu dalam DKI di tanah Papua. Kami bekerja bagimu Tuhan, di kota sampai pedalaman, membawa Injil kerajaanmu bagi semua umat manusia. Puji syukur bagimu, Tuhan yang baru, diberkati dan tuntun kami. Riku setia mengabdi bagimu dalam DKI di tanah Papua. Puji syukur bagimu, Tuhan yang baru, berkati dan tuntun kami. Riku setia mengabdi bagimu dalam DKI di tanah Papua. Dalam DKI di tanah Papua. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita kembali membuka pembacaan kita pada pagi hari ini dalam Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Tema pembacaan kita dalam tanggal 20 November 2022 yaitu tanda-tanda kedatangan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, menanti itu sesuatu yang sangat membosankan ya. Apalagi sesuatu yang tidak pernah pasti ketika kita menjalani kehidupan ini. Menanti atau menunggu itu seperti misalnya menanti kelahiran seorang anak. Pasti ada berbagai perasaan campur bau bahkan kekhawatiran mulai ada dalam pikiran kita. Ataupun juga menunggu seorang teman yang tak kunjung juga datang ya. Tidak ada tanda-tandanya.
kita harus tunggu sampai 1-2 jam belum juga muncul-muncul. Ataupun juga ketika harus menunggu pengumuman ujian atau tes, apakah nanti saya lolos atau tidak, dan pastinya kita gelisah menunggu hasil tersebut. Ataupun juga menunggu datangnya hujan untuk seorang petani. Kalau misalkan tidak ada hujan, bisa-bisa hasil panen itu gagal. Pada umumnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam penantian, pasti ada perasaan-perasaan yang kurang positif. Kita merasa cemas, kita takut, kita bimbang, kita bosan, bahkan kita bisa marah dan lain sebagainya. Namun hari ini di dalam pembacaan kita Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat yang ke-44, kita akan belajar lewat firman Tuhan hari ini tentang tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam pembacaan kita, Yesus memberikan sebuah contoh tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali, atau dalam bahasa Yunani parousia. Yesus menggunakan sebuah kehidupan manusia pada zaman Nuh. Kalau kita bisa lihat dalam pembacaan kita dalam ayat 37 sampai ayat yang ke-39, ya, bahwa pada zaman Nuh itu dilihat dari segi peradaban tidak beda dengan kehidupan kita pada zaman ini. Kehidupan makan, minum, kawin, mengawini dan lain sebagainya itu terjadi. Ini merupakan suatu kegiatan yang umum yang dilakukan oleh manusia pada zaman Nuh. Sebelum Nuh diminta untuk membuat sebuah bahtera, sampai pada waktunya Nuh harus masuk di dalam bahtera tersebut karena Tuhan akan menurunkan hujan atau air bah itu. Nah, menjadi pertanyaan bagi kita, jika cara hidup manusia pada zaman Nuh adalah cara hidup yang wajar, terus kenapa Yesus menggunakan itu sebagai contoh tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali? Kalau kita memperhatikan Kejadian ayat 6, pasal 6 ayat 1 sampai pasal 7, pasal 6 sampai pasal 7 ayat 16, di situ memberikan sebuah gambaran cara hidup pada zaman Nuh itu dalam sebuah perjalanan kehidupan yang tanpa norma-norma. Mereka hidup di dalam kejahatan, mereka menyakiti hati Tuhan, pergaulan bebas, keinginan dan hawa nafsu itu lebih ditonjolkan daripada menaati firman Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa kejahatan manusia itu semakin besar di bumi dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan-kejahatan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Itu berarti bahwa sebuah kejahatan yang memang sudah tidak bisa diampuni. Tetapi ternyata dari semua manusia pada zaman Nuh itu ada seorang yang bernama Nuh yang hidup benar di hadapan Tuhan dan berbelas kasih kepada Dia, sehingga memberi perintah untuk membuat sebuah bahtera. Ketika Nuh membuat bahtera, Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan bahwa bertambah-tambah kejahatan, bumi sudah sangat rusak. Mereka menjalani kehidupan menuruti keinginan hati mereka tanpa menyadari bahwa hukuman Tuhan itu akan datang, tanpa menyadari bahwa Tuhan pasti akan menghukum setiap orang yang berdosa. Dan jikalau mereka tidak bertobat, maka hukuman itu pasti akan terjadi. Mereka tidak tahu sesuatu karena kebebalan hati mereka, malas tahu dengan setiap kebenaran, dan juga mereka tidak mau mendengar, bahkan percaya kepada perkataan firman melalui Nuh ketika ia membuat bahtera. Pastinya ketika Nuh membuat bahtera, pasti orang-orang
berpikir bahwa Nuh ini mungkin sudah gila dan lain sebagainya karena dalam situasi atau cuaca yang baik, tetapi Nuh membuat batra yang begitu besar. Inilah tanda-tanda yang pertama tentang kejahatan-kejahatan manusia yang begitu besar atau begitu luas. Tetapi dalam posisi ini kita belajar dari Nuh bahwa Nuh tetap berdiri pada kebenaran dan menaati firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tentang pengangkatan orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman kepada Yesus akan diangkat keluar dari bumi secara tiba-tiba dalam keadaan mendadak dan tanpa seorang pun mengetahuinya. Diberikan contoh di sini ada dua aktivitas yang sering dilakukan. Jika ada dua orang di ladang, satu diangkat dan satu tinggal. Jika ada dua orang memutar batu kelangan, satu diangkat dan satu tinggal. Ini menggambarkan sebuah aktivitas, kesibukan, rutinitas umat manusia setiap waktu. Kegiatan yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, menggambarkan saat di mana semua orang sibuk di dalam pekerjaannya, sibuk di dalam segala rutinitas setiap hari. Dan ini bukan soal laki-laki atau perempuan, bukan soal kelompok, tetapi secara pribadi atau individual atas dasar iman mereka masing-masing ketika diangkat atau ketika Kristus datang yang kedua kali. Ini menggambarkan sebuah rutinitas kita setiap hari yang terjadi, di mana terjadi secara tiba-tiba dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa dan kapan ia akan diangkat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita ada di dalam seluruh aktivitas rutinitas kita saat ini, kesibukan kita untuk bekerja, kesibukan kita untuk melayani dan lain sebagainya, kita tidak pernah tahu kapan waktunya itu datang, ya. Hari ini kita duduk dalam gereja ini berdoa bersama. Ketika Yesus datang kedua kali, kita tidak tahu siapa yang nanti diangkat, siapa yang nanti tinggal. Dan kita dipesankan dalam firman Tuhan ini untuk tetap berjaga-jaga, sebab kita tidak pernah tahu hari di mana Tuhanmu datang. Jadi sesibuk apapun, melayani sesibuk apapun, bekerja sesibuk apapun, melakukan rutinitas kita setiap hari mulai dari bangun pagi sampai pada malam hari kita istirahat, kita harus selalu berjaga-jaga supaya kita tetap kedapatan setia, agar ketika Yesus datang yang kedua kali, kita juga ada dalam bagian tersebut. Ini tanda-tanda kedatangan Kristus yang disampaikan lewat firman Tuhan. Yang ketiga yaitu kedatangannya seperti seorang pencuri, ya. Diberikan ilustrasi di sini bahwa seperti seorang pencuri. Kalau kita semua tahu pencuri akan datang ke kita punya rumah, pasti kita tidak akan tidur sepanjang malam itu. Kita pasti akan berjaga-jaga. Tetapi kedatangan Kristus yang kedua kali dikatakan bahwa seperti seorang pencuri, dan pencuri itu tidak pernah datang siang bolong, tidak pernah datang saat dimana rumah itu ramai. Pastinya mereka akan datang di waktu yang tepat, yang sunyi, yang tidak ada satupun orang tahu, supaya ia bisa mengambil apa yang dia inginkan. Dan di sini digambarkan bahwa kedatangan Kristus yang kedua kali seperti seorang pencuri. Ini soal waktu. Kita tidak pernah tahu kapan dia akan datang. Tetapi dipesankan bahwa kita harus siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang kita tidak duga. Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, sekalipun kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang yang kedua kali, tetapi Ia memberikan tanda-tanda kedatangannya. Maka sangatlah penting untuk saya dan Bapak Ibu Saudara untuk tetap berjaga-jaga. Jangan sampai kita terlena dengan kenikmatan dunia. Jangan sampai kita terlena dengan kejahatan-kejahatan yang ada di dunia. Sekalipun ada, kita harus tetap ada di dalam kebenaran. Jangan sampai kita terlena dengan segala rutinitas hidup kita,
kesibukan kita sampai kita lupa berjaga-jaga bahwa Tuhan pasti akan datang yang kedua kali. Sekalipun saya dan Bapak Ibu Saudara kita tidak tahu kapan waktunya itu tiba, tetapi kita bersyukur karena Tuhan Yesus memperlihatkan atau memberikan kita tanda-tanda kedatangannya. Jadi itu kita syukuri bahwa dalam tanda-tanda ini pun Tuhan akan datang. Yesus menghendaki saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai muridnya untuk kita tetap setia dalam hidup yang Tuhan percayakan bagi kita sekalian. Ada pekerjaan, pelayanan, rutinitas, bahkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, kiri, kanan, depan, belakang, pasti saja kita melihat kejahatan-kejahatan di dunia ini. Tetapi kita tidak berpengaruh dengan hal itu karena kita sedang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Setiap saat dan di setiap kesibukan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara tentang kebenaran dan juga kepastian bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Yang sekarang kita mau lakukan adalah kita harus siap sedia dan tetap berjaga-jaga sesibuk apapun perjalanan kehidupan kita. Ini bukan mitos, ini juga bukan dongeng, ini juga bukan cerita-cerita belaka atau fiksi, tetapi sebuah kebenaran yang hari ini Tuhan Yesus ingatkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara tentang tanda-tanda kedatangannya sendiri yang kedua kali. Tetapi kita juga diberikan jaminan bahwa yang benar-benar beriman kepadanya, yang memberi hidupnya, yang tetap setia, sekalipun ada penderitaan, ada tantangan yang dia hadapi, dia akan diangkat bersama-sama dengan dia dalam janji yang dia sudah berikan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita patut berjaga-jaga dan bersiap untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya, tetapi dia pasti akan datang. Dalam minggu-minggu ke depan ini Bapak Ibu Saudara, mulai tanggal 27 November kita akan masuk dalam minggu-minggu Advent, penantian Kristus. Bukan lagi menanti Kristus yang lahir sebagai bayi, tetapi dia datang sebagai hakim. Kita menanti dia mengenal segala perjalanan hidup Yesus ketika ia lahir sebagai penyelamat dan penebus dosa kita di dunia. Yang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, tetapi dia mau merendahkan dirinya. Pengharapan kita ketika dalam kita patut berjaga-jaga dan bersiap untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya, tetapi dia pasti akan datang. Dalam minggu-minggu ke depan ini Bapak Ibu Saudara, mulai tanggal 27 November kita akan masuk dalam minggu-minggu Advent, penantian Kristus. Bukan lagi menanti Kristus yang lahir sebagai bayi, tetapi dia datang sebagai hakim. Kita menanti dia mengenal segala perjalanan hidup Yesus ketika ia lahir sebagai penyelamat dan penebus dosa kita di dunia. Yang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, tetapi dia mau merendahkan dirinya. Pengharapan kita ketika dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali adalah kita harus menanti dia dengan penuh sukacita, bukan takut, bukan bimbang, bukan khawatir, karena kita punya janji kepastian keselamatan hidup bersama dengan Kristus dalam kehidupan yang kekal. Dia datang sebagai Raja untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sekalipun kita tidak tahu bagaimana dan kapan hal itu akan terjadi, tetapi kita tahu bahwa kedatangannya bukan untuk membinasakan setiap orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi kedatangannya memberikan keselamatan. Maka mari di dalam menjalani kehidupan kita, sesibuk apapun rutinitas kita setiap hari, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang yang kedua kali. Mari kita siap sedia di dalam hidup kita, tetap berjaga-jaga lewat firman, doa,
karena lewat firman itulah Roh Kudus akan mengingatkan selalu bagi kita tentang firman-Nya dalam hidup yang kita jalani. Tuhan menolong kita dalam menanti kedatangan Kristus yang kedua kali, dan bagi setiap kita yang tetap setia, Tuhan akan membawa kita bersama-sama dalam kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Atas nama persekutuan dipersilakan paduan suara Sima untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nuropo monomba basao tira di buku saramena dagari damarari rodo mama nunu moku sariba rodo bau namaya tadora Bambasa Rodoba Nanamaya Tadora Runda Dundo Bambasa Risaya Vargalo Kamuki Tarano Hiroga Tokyo Tobuino Tabano Ninaro Alano Nampere Yamabo Rodoba Nanamaya Tadora Runda Dundo Mambasa Rodoba Nanamaya Tadora Runda Dundo Mambasa Daya ini rodo bau Tararo nari kata duryo Weliro weda bawaiko Dinuko dari tari rowega Rodo bau nanamaya Tarora runda dundo mambasa Rodo bau nanamaya Tarora runda dundo mambasa Kiranya saatnya kita jumpa di kota Perman Indahnya saatnya kita jumpa di kota Perman. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Tuhan kami, Allah yang sungguh setia dalam hidup yang kami jalani, memberkati bahkan menuntun perjalanan kehidupan kami supaya kami tetap ada pada jalan yang benar. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan rutinitas kami ya Tuhan. Hari ini di minggu pagi ini Tuhan mengingatkan kami kembali tentang kebenaran firman-Mu bahwa Engkau pasti akan datang yang kedua kali. Sekalipun kami tidak pernah tahu kapan waktunya ya Bapa, tetapi Engkau mengingatkan kami tanda-tanda kedatangan-Mu supaya kami tidak terlena dengan kenikmatan duniawi, supaya kami tidak terlena dengan kesibukan kami, tetapi kami sungguh-sungguh mempersiapkan hati dan hidup kami supaya ketika Engkau datang yang kedua kali, kami juga mengambil bagian dalam hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Pimpin kami ya Tuhan, sekalipun begitu banyaknya kejahatan-kejahatan terjadi di dunia ini, di lingkungan kerja kami, di lingkungan tempat tinggal kami, tetapi kami tetap mau menjaga kebenaran, kami tetap mau menyatakan kebenaran di dalam hidup yang kami jalani. Sekalipun
Engkau datang dalam seluruh rutinitas kesibukan kami. Kami mohon Tuhan jaga kami, supaya kami tetap menjaga iman kami, persekutuan kami dengan Tuhan. Bahkan sekalipun kami tidak pernah tahu kapan waktunya, tetapi kami mau tetap taat dan setia dalam hidup yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah untuk firman-Mu hari ini. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Bahkan kami menjadi saksi-Mu, supaya kami juga dapat memberitahukan kepada keluarga kami, tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami melayani, tempat di mana Tuhan mengutus kami, supaya bukan hanya kami yang nanti ada bersama dengan Engkau, tetapi banyak jiwa yang dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun jikalau selama ini kami begitu sibuk dengan segala pelayanan rutinitas pekerjaan kami, sampai kami lupa Sang Pemberi hidup ini, sampai kami lupa bersekutu dengan Engkau, sampai kami lupa untuk mengenal Engkau dalam hidup kami. Pimpin kami ya Allah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya sungguh-sungguh kami hidup mengenal Engkau, agar kami dapat bersaksi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di sorga, kami menaikkan syukur dan pujian dalam sidang ke-12 Klasis GKI Waropen. Kami boleh berjumpa dengan umat Tuhan di tengah-tengah jemaat Kidron Wapoga. Kami bersama-sama mempersatukan hati kami, berdoa bagi seluruh hamba-hamba-Mu yang Engkau utus di tempat ini. Berkati wakil ketua jemaat, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara, bersama dengan seluruh majelis yang Tuhan percayakan untuk bekerja di tengah-tengah jemaat ini. Semua pelayanan, semua gumul mereka, Tuhan memberi kekuatan, kesanggupan. Berkati setiap kehidupan pribadi keluarga mereka, kerja mereka ya Allah. Biarlah segala waktu tenaga yang mereka persembahkan untuk melayani Tuhan lewat umat-Mu diberkati dan diperhitungkan oleh Tuhan sendiri. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Tinopi yang juga membantu pelayanan dalam jemaat ini. Tuhan memberkati hamba-Mu, kehidupan rumah tangga dan seluruh yang digumuli ada dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, berkati semua warga jemaat Kidron Wapoga dalam seluruh rutinitas hidup mereka, kerja mereka ya Bapa, dalam segala kesibukan yang mereka lakukan. Biarlah Engkau selalu mengingatkan mereka untuk tetap ada dan bersekutu dengan Engkau. Berkati semua kerja mereka ya Allah. Biarlah segala usaha kerja yang mereka kerjakan untuk menopang, memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga, bahkan juga menopang pekerjaan Tuhan. Berkat-berkat-Mu tercurah bagi mereka. Berkati, beri kuat dan sehat bagi orang tua kami yang lanjut usia. Beri kuat dan sehat bagi anak-anak kekasih, baik yang masih dalam rahim ibu, dalam pertumbuhan pendidikan mereka, yang ada bersama-sama di tengah-tengah kampung Wapoga, bahkan yang ada di luar dari tempat ini. Tuhan menjaga, memelihara hidup mereka. Masa depan mereka kami taruh dalam tangan Tuhan. Pergaulan mereka kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh pemerintahan di kampung Wapoga ini. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah mereka juga dalam tanggung jawab Tuhan Engkau berkati, supaya sungguh-sungguh memperhatikan setiap masyarakat di tempat ini. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, usai dari ibadah ini kami akan kembali juga dalam melanjutkan sidang ke-12 Klasis GKI Waropen. Kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu ya Bapa dalam seluruh pelaksanaan sidang yang sudah berlangsung mulai kemarin sampai pada tanggal 22 nanti. Pimpin sertai Badan Pekerja Klasis BPA Sinode yang bersama dengan kami dan semua peserta sidang. Tuhan memberi kuat dan sehat bagi mereka.
Panitia Jemaat Betania Wapoga, Tuhan juga memberkati dalam tugas yang diberikan sebagai tempat untuk bersaksi bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan setiamu. Seluruh pelayanan Jemaat Kitron Wapoga dalam menjalani minggu kerja dan pelayanan 1 minggu ke depan, Tuhan pimpin dan sertai semua ibadah-ibadah yang berlangsung. Semua pelayan yang mengambil bagian, Tuhan mendahului agar pekabaran Injil-Mu tetap terus diperluas, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan hanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Menjalani kehidupan di minggu kerja yang baru, Tuhan menolong dan memimpin kami supaya setiap langkah hidup kami tetap terus ada dalam kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, semua umat Tuhan yang mengambil bagian, juga tim multimedia yang juga ada pada saat ini, puji-pujian kesaksian yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan, pastor yang bekerja, semua yang mempersiapkan pelayanan dan tempat peribadahan kami. Tangan kasih-Mu memberkati mereka ya Bapa. Biarlah dalam hidup yang mereka jalani terus, mereka tetap terus menikmati sukacita dalam menanti kedatangan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkanlah salah dan dosa kami. Segala pujian, syukur dan hormat kami kembalikan di hadapan hadirat-Mu. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita mempersiapkan dalam nyanyian Kidung Jemaat 410. Kidung Jemaat 410 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan dalam keadaan duduk, dan ayat yang ketiga kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Kidung Jemaat 410 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat
dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini terus kekal sampai kedatangannya yang kedua kali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu. Selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati. Shalom. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali untuk masuk dalam saat.